makanan dan minuman sejati. Demikian tema di dalam kebaktian Minggu pada tanggal 15 Agustus ini. Ini adalah minggu yang ketiga secara berturut-turut. Bacaan yang kita renungkan terambil dari Injil Yohanes pasal 6. Tanggal 1 Agustus dengan tema hati yang terarah kepada roti hidup. Lalu minggu lalu 8 Agustus dengan tema roti yang menghidupkan. Dan hari ini tanggal 15 Agustus dengan tema makanan dan minuman sejati. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu tentu saja manusia perlu makanan dan minuman untuk bisa bertahan hidup. Anda tahu berapa lama manusia hidup bisa bertahan hidup tanpa asupan makanan? Tahu? Nah, di dalam British Medical Journal mengutip Medical Express, dicatat bahwa secara umum manusia bisa bertahan dalam jangka waktu sekitar 30 sampai dengan 40 hari tanpa asupan makanan. Tapi tanpa minum, manusia hanya bisa bertahan 4 sampai 7 hari. Demikian menurut ahli gizi dari UGM. Tapi kita tahu juga dunia ini memang penuh keanehan. Anda pernah dengar istilah bulimia nervosa atau populernya bulimia. Sederhananya, bulimia adalah kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang baru dimakan. Di dalam dunia modern ini, bulimia ditemukan pada sebagian orang yang ingin menjaga bentuk tubuh agar tetap langsing. Jadi orang-orang ini ya tetap kepingin makan, juga kepingin menikmati makanan enak. Tapi karena takut gemuk, khawatir berat badan naik, maka begitu selesai makan, mereka secepatnya akan berusaha memuntahkan apa yang baru mereka makan. Nah, sebenarnya bulimia bukan sesuatu yang baru terjadi dipraktikkan di dunia modern. Sejarah mencatat, misalnya pada zaman Kekaisaran Romawi, kecenderungan ini sudah ada, sekalipun dengan tujuan berbeda. Bangsawan-bangsawan Romawi, kalau mereka mengadakan pesta, bisa berhari-hari. Dan selama itu juga, aneka makanan terus mengalir. Minuman tidak ada kurangnya, tidak ada habis-habisnya. Ada catatan bahwa supaya bisa menikmati lebih banyak jenis makanan, ada orang-orang tertentu dengan sengaja memuntahkan makanan yang sudah mereka makan. Menjijikan, tapi ya begitulah manusia. Nah, sekarang kita kembali dulu kepada teks kita. Teks yang tadi kita baca adalah lanjutan dari bacaan yang kita renungkan minggu lalu. Ketika mendengar Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Apa reaksi orang-orang Yahudi mendengar perkataan Yesus itu? Ayat 52 mencatat bagaimana orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Ibu bapak saudara, lagi-lagi soal mispersepsi.
miskonsepsi. Betapa sulitnya memahami sesuatu yang memang tidak bisa difahami melulu oleh kemampuan rasio. Kita ingat bahwa orang sekaliber Nikodemus pun bisa salah memahami ketika Yesus bicara soal lahir baru. Anda ingat kisah itu dalam Yohanes 3? Yohanes 3 ayat 4 mencatat respons Nikodemus ketika Yesus mengatakan soal lahir baru. Nikodemus bilang begini, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudaraku, ada banyak hal dari pengajaran Yesus atau secara umum apa yang dipersaksikan Alkitab yang memang perlu dipahami dengan iman yang rasional dan sekaligus supra-rasional, melampaui rasio. Tapi hati-hati, bukan irasional. Apa sebenarnya yang Yesus maksudkan ketika ia berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Seperti dicatat dalam ayat 55. Saudara, jawab atas pertanyaan itu sangat penting. Sebab sebelumnya Yesus dengan tegas menyatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ibu bapak saudara-saudara, dengan kata lain, yang Yesus katakan itu kan seperti ini ya. Supaya bisa mempunyai hidup, agar bisa memiliki hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman, maka ada syaratnya. Dan syaratnya bahwa orang harus makan daging Kristus dan minum darah Yesus. Lalu Yesus menegaskan bahwa dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Saudaraku, bukankah dengan penegasan itu, pertama, Yesus mau mengatakan, seperti yang kita bicarakan di awal, bahwa supaya kita bisa tetap hidup, kita memerlukan makanan dan minuman. Tapi hidup yang mana? Makanan minuman seperti apa yang Yesus maksud? Kata hidup, zoe, begitu dalam bahasa aslinya yang digunakan di dalam teks kita, menunjuk pada kehidupan yang sejati. Hidup dalam kepenuhannya, yaitu kepenuhan hidup sebagaimana rancangan Allah sejak semula menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kepenuhan hidup yang kemudian dirusak oleh manusia ketika memberi diri dikuasai oleh dosa. Manusia gagal untuk memenuhi hakikat fungsionalnya sebagai gambar dan rupa Allah. Gagal menghadirkan kasih Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, dan yang seterusnya. Nah, kepenuhan hidup seperti inilah yang akan dipulihkan ketika orang mau menerima kehadiran dan karya Yesus, seperti orang mau menerima makanan dan minuman yang diperlukan
agar tetap hidup. Dan Yesus, dia memberikan dirinya, hidupnya secara total, supaya kita bisa mendapatkan kepenuhan hidup itu. Dagingnya adalah benar-benar makanan, dan darahnya adalah benar-benar minuman. Karena sengsara dan kematian yang dialami Yesus adalah sengsara dan kematian yang sesungguh-sungguhnya. Yesus benar-benar menderita sengsara dan benar-benar mati. Bukan pura-pura sengsara lalu pura-pura mati. Dalam sejarah gereja dicatat pernah ada pengajaran yang disebut docetism, yang menolak aspek kemanusiaan Yesus, menolak prinsip inkarnasi. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus dia cuma 100% ilahi. Yesus cuma menampakkan diri seperti manusia, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh menjadi manusia. Oleh karena itu, mereka katakan Yesus juga tidak pernah benar-benar menderita sengsara dan tidak pernah benar-benar mati. Saudaraku, ajaran yang menyesatkan ini sangat menarik dan bisa menyelesaikan pertanyaan eksistensial yang masih diajukan sebagian orang, yaitu pertanyaan bagaimana mungkin Yesus yang 100% ilahi itu menderita sengsara dan mati. Namun, kita harus sungguh hati-hati sebab ajaran ini dampaknya luar biasa. Saudara tahu dampaknya apa? Kalau Yesus cuma pura-pura jadi manusia, pura-pura menderita dan pura-pura mati. Begini. Kalau Yesus cuma pura-pura menjadi manusia, pura-pura menderita dan pura-pura mati, maka celakalah kita. Karena kalau benar demikian, maka penebusan belum lagi terjadi. Yesus harus benar-benar menderita sengsara dan benar-benar mati, agar dia bisa menjadi tebusan bagi dosa manusia dan dunia. Itu sebabnya Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu juga sebabnya benarlah apa yang dikatakan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saya yakin itulah yang dimaksudkan dengan tema makanan dan minuman sejati. Maka sekarang persoalannya adalah bagaimana cara kita menyambut makanan dan minuman sejati itu. Di dalam ayat 56 dicatat Yesus mengatakan begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kuncinya menurut saya adalah kata kerja tinggal. Nah, kata ini diterjemahkan dari kata kerja meno. Kata kerja aktif yang punya beberapa arti pokok. Meno berarti tinggal dalam artian tidak memisahkan diri. Terus-menerus hadir bersama. Tidak berubah. Nah, itu beberapa arti pokok dari kata meno. Seperti makanan dan minuman ketika kita memakannya, maka sari-sarinya menjadi satu dengan kita. Demikianlah juga yang semestinya terjadi ketika kita makan daging Yesus, minum darah Yesus, sebagaimana dilambangkan lewat sakramen perjamuan kudus.
Ketika Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, maka yang seharusnya dan yang sepatutnya terjadi bahwa kita terus berproses untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sederhananya begini, saudara-saudara, yaitu bagaimana di dalam semua relasi yang kita jalin, dalam lingkungan keluarga, antara suami dengan istri, orang tua anak, anak dengan saudara, dan seterusnya, di dalam lingkungan pekerjaan, di gereja, di tengah masyarakat, bagaimana di dalam setiap peristiwa yang kita alami, kita selalu akan mempertanyakan. Mempertanyakan apa? Mempertanyakan, apakah yang aku pikirkan ini, apakah perasaanku ini bersesuaian, cocok, compatible dengan pikiran dan perasaan Yesus Tuhanku? Nah, kalau jawabannya no, tidak, maka jangan dilanjutkan pikiran atau perasaan itu atau tindakan itu, karena pasti salah. Pasti bukan itu yang akan dilakukan, dipikirkan, dirasakan oleh orang yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalamnya. Kalau proses seperti itu terjadi, maka kita sedang berproses mencerna dengan baik makanan dan minuman sejati itu, agar dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Maka waspadalah juga terhadap godaan bulimia dalam pertumbuhan spiritualitas kita. Di sekeliling kita ada rupa-rupa angin pengajaran yang boleh jadi sangat menarik. Bulimia dalam pertumbuhan spiritualitas bisa terjadi ketika, katakanlah, anggota jemaat GKBI tidak mencerna dengan baik ajaran yang diajarkan di GKBI. Tidak membiarkan ajaran itu tercerna dengan sebaik-baiknya, tetapi memuntahkannya karena tertarik untuk segera makan makanan yang lain. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Yesus Kristus, Ia telah datang menjadi sama dengan manusia. Ia bahkan telah menyerahkan tubuhnya di kayu salib. Darahnya tercurah menjadi makanan dan minuman sejati yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya kepada setiap orang yang mau menyambut Dia dengan benar. Maka tolong kami ya Bapa, agar kami menyambutnya dengan benar. Kami mau tinggal di dalam Dia dan membiarkan Dia tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.